Oke, ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, yuk kita mulai sama-sama acara ini dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau terus memberikan kami kesempatan. Tolong berkati acara malam kesaksian online ini, berkati setiap orang yang bergabung, berkati juga Ibu Eva yang akan men-sharingkan tentang pengalamannya, berkati juga perangkat yang kami pakai maupun koneksi. Engkau berikan kami kelancaran dan biarlah melalui tema yang kami bahas hari ini, kami boleh sama-sama boleh menjadi berkat buat semua orang. Berkati acara ini dari awal, tengah, hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, ngomong-ngomong ini ya, kan kita kan ngangkat tentang tema relasi orang tua dan anak selama masa pandemi. Nah, kalau Bu Eva boleh kasih, kenapa sih kok ngangkat tema ini gitu ya? Apa yang melatar belakangi? Kenapa? Iya, why Kenapa gitu ya? ya? Kenapa ya? Kasih tahu nggak ya gitu ya? Pasti harus kasih tahu dong. Kenapa, Soalnya Pak? taunya hostnya kok hari sih. Uh, masa gara-gara host muncul tema ini gitu ya? Sih. Jadi sebenarnya bingung juga ya mau share tentang apa gitu. Akhirnya kepikiran untuk share kan sehari-hari Eva kan pengajar nih gitu ya. Terus kalau di Oke, gereja kan juga ini ya banyak bersama dampingin pemuda, remaja pemuda gitu sama kayak kau hari sih sebetulnya kan ya. Kau hari kan oke, juga ini kan dampingin PIC ya. iya, Nah, sebenarnya kan kalau enggak masa pandemi pun yakin kalau di sini yang nonton yang punya anak remaja pasti ini banyak perubahan gitu, pasti banyak konflik gitu ya. Nah, oke, apalagi di masa pandemi ini dan terus terang selama mendampingi bukan cuma di tempat kerja ya, dimanapun waktu Eva mendampingi pemuda remaja itu semakin banyak konflik sih dengan orang tua terutama ya. Jadi ya mungkin ini oke. asik ya untuk di-sharingkan, dibahas gitu. Oke, gitu ya. Ya, Ranger. jadi kalau ya, jadi dari sini kita harapkan ini ya, para Bapak Ibu serta saudara-saudara ya, yang tergabung ini jangan sampai cuma orang tua doang gitu ya. Kalau bisa mungkin Hmm. dari pihak remaja juga gitu ya. Mungkin kan Hmm. kita akan coba bahas dari dua sisi gitu ya, nggak melulu orang tua itu selalu benar gitu ya. Oke, oke, oke. Namanya orang tua, orang yang dituakan maunya kan, oh, aku menang, aku yang lebih tua, jadi aku yang berotoritas gitu Ups, ya. Gitu salah ups. ya. Ups, nggak selalu benar gitu ya. Oke, ya. Bisa coba Nah, kita bahas sekarang bareng-bareng. kita akan bahas gitu ya. Kita akan bahas menjadi beberapa sesi gitu ya, kalau boleh dibilang ya. Nah, sesi yang pertama ini kita akan membahas dari sudut pandang mana ini, Pak? Ibu Eva. Sudut pandang remaja kali ya, karena Oh, remaja yang dulu, kompleks boleh. sebenarnya kenapa remaja itu kompleks gitu. Kan saya yakin nih kok hari saya terus semua yang sudah ini ada murid, halo, hai. Halo. Oke. Eh, masa remaja ini sebetulnya masa yang cukup kompleks, tapi bukan berarti yang di usia kita, seumuran kita nggak kompleks, ya nggak juga gitu. Masa remaja ini cukup kompleks gitu ya, mulai yang kenapa? Mulai dari masa anak-anak terus beralih ke dewasa itu kan melewati masa remaja. Kalau yang Betul. kita kenal itu biasanya masa badai gitu ya. Oh, masa badai. Kenapa Oke. kok masa badai? Ada Ya apa dengan benar. badai? Mm-mm. Kenapa masa badai? Ya memang yang dialami itu benar-benar apa stormy, naik turun gitu. Mulai dari kan kita nih manusia ya. Manusia itu Mm-mm. dibagi dalam beberapa aspek gitu. Ada aspek kognitif itu intelektual kita, terus ada Oke. aspek fisik gitu ya. Kan badan kita Fisik. kan bertumbuh gitu ya. Kemudian ada aspek sosial emosi gitu ya. Nah, ini pada mulai beralih semua gitu. Nanggung, masa nanggung nih kalau anak Mm-mm. remaja.
Iya, iya, Stormy iya. banget. Kayak misalnya nih, remaja kan waktunya puber juga ya. Mau nggak mau kan Mm-mm, puber nih. mm-mm, Itu hormonal, mau nggak mau akan bergejolak. Ya kan? Biasanya mm-mm. jadi lebih emosian, kayak gitu. Terus, apa namanya, kaget juga gitu ya. Apa namanya, loh kok sekarang pita suaraku berubah? Loh, aku dulu nggak bau badan, kok sekarang bau badan? Oh Loh, gitu ya. berjerawat, Nggak. kok aku biasa dulu muka aku mulus, sekarang bau berjerawat. Nah, itu apa mereka bergejolak di situ itu kan bagian dari perkembangannya mereka juga gitu ya. Kemudian kalau dulu anak-anak, oh ya supaya enggak ini, kenapa kita sebelum membahas relasi kita perlu pahami dulu nih remaja itu kayak gimana gitu. Oke. Mungkin supaya kita bisa memahami posisi, kita bisa memahami mereka gitu ya. Mm-mm. Terus balik lagi ya kok. Terus kalau Oke, siap. apa namanya tadi ini Tadi yang masa jerawatan. anak-anak Iya. biasanya masih banyak diatur sama orang tua. Mereka nurut-nurut aja gitu kan. Ya, Mm-mm. heeh. Kalau sekarang, gue udah gede loh ya. Aku udah bisa, seragamnya udah ganti gitu. Terus apa namanya? Aku udah puber gitu. Aku bisa ngatur hidupku sendiri padahal mereka belum mampu sebetulnya gitu. Kayaknya pernah dibahas deh sebelumnya di malam kesaksian juga sebelumnya kayaknya ya. Kan secara apa secara struktur otak kita itu ya, secara struktur otak remaja itu juga belum berkembang dengan baik gitu. Belum berkembang dengan sempurna maksudnya Mm-mm, untuk mm-mm, pengambilan mm-mm. keputusan kontrol diri itu belum berkembang dengan sempurna tapi karena mereka sudah merasa puber kan sudah misalnya ya itu apa udah kalau yang cewek misalnya sudah mulai haid yang cowok Mm-mm, mungkin misalnya udah mulai tumbuh apa apa di area-area privat ya gitu ya mereka udah ngerasa udah mm-mm. gede gitu ya padahal mereka belum siap gitu. Dan Yes. biasanya itu yang paling konflik sama orang tua. Orang tuanya kan, kamu masih butuh mama loh, masih butuh papa loh, gitu. Oke. Masih belum, masih apa namanya? Jadi kayak mau bebas tapi belum bisa. Yang orang tuanya, kamu belum siap, gitu. Nah, Oke, itu oke, sih. oke. Jadi dua orang gitu ya, dua faktor ini ya. Jadi dari pihak Hmm, anak-anak sendiri yang mau masuk usia remaja itu ya mereka juga belum siap, tetapi orang tuanya juga belum siap ini. Ini masih anak-anak ini. Orang hmm, belum bisa hmm, apa-apa ini ya. Kalah ini sama hmm. orang tua ini ya. Kalau bisa tak atur terus gitu ya. Nah, itu semakin memuncak konfliknya ya, apalagi di usia-usia awal remaja kali ya. Itu konfliknya Bener banyak banget banget tuh, gitu ya. Oke, oke, bener oke. banget. Terus ada lagi nggak, Pak? Kalau dari ini sudah cukup dari sudut pandang sebagai anak-anak atau masih ada lagi? Ya, intinya sih lebih ke arah, oh ya, kalau remaja juga itu secara natural ya, natural alamiah gitu Mhm, ya. Mereka itu mhm. pasti sedang ingin mencobai gitu. Mereka coba. Wah, Ini kalau coba-coba. kembali lagi ya, mungkin Eva sudah berkeluarga tapi mungkin belum beranak, belum Mhm. beranak, belum punya anak gitu. Oke. Tapi sehari-hari dealing sama anak-anak remaja gitu ya, baik di pekerjaan maupun juga pelayanan di gereja gitu. Nah, Mhm, apa namanya? Mereka apa kasnya anak-anak itu juga ini mencobai. Misalnya kita ngelarang ya, nggak boleh loh ya tiduran sambil main handphone gitu ya. Mama sama papa mhm. juga gitu kok. Kayak gitu loh. Oh, Terus gitu ya. apa namanya? Jangan tidur malam ya. Dicoba tidur malam. Kira-kira aku diapain? Oh nggak diapa-apain. Ya udah tidur malam aja. Oh, gitu ya. Nyoba. Tapi memang mencoba. Tapi bukan berarti mau ngerjain enggak. Karena mereka pingin tahu mana ini kayak gimana sih polanya gitu. Karena mereka kan mulai belajar ya, mulai berkembang jadi dewasa ya. Itu Mhm. testing the limit gitu ya. Iya, 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 Terus iya, Kak. impulsif nggak mikir panjang biasanya. Kita harapannya orang tua kan kamu udah gede toh, kamu udah Iya. besar. Mbok ya dipikir kalau kamu misalnya tidur malam nanti kesehatanmu gimana? Bukan mereka nggak mau mikir, tapi memang kemampuan mereka untuk berpikir panjang itu belum Belum. sampai ke sana Oh, gitu. belum. Prosesnya Uh, sih mau ke sana gitu ya. Iya, iya, konflik iya. kan konflik kan. Nah, Oh iya, iya, iya. ini Apalagi kondisi biasanya normal loh.
Apalagi biasanya itu ya Pak ya, memang kalau saya menjumpai ya, ini kebetulan kan saya sudah punya anak ini ya. Nah, tapi anaknya Mhm. memang belum remaja sih. Tapi kalau ngomong tadi Eva sempat singgung itu mereka mencoba-coba. Nah, ngomong-ngomong anak saya ini juga rasanya mencoba-coba gitu ya. Sudah ada mencoba-cobanya itu. Mencoba meniru papa mamanya gitu ya. Misalnya papa mamanya tidurnya, enggak malam gitu. Wah, dia coba-coba juga gitu ya. Nah, coba-coba mau disenggrong gitu ya. Mau di player sama papa mamanya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang anak-anak itu ya juga apa ya butuh sosok, butuh figur yang mau ditiru gitu ya. Ya Betul syukur-syukur kok. kalau yang ditiru itu apa namanya yang baik. Tapi nyatanya ya Hmm, yang jelek juga gitu ya. Apa mungkin mereka belum bisa nyaring kali ya gitu ya. betul, belum bisa nyaring juga. Iya 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 iya. Oke oke. Oke. Iya tadi itu ya di sini teman-teman, para rekan-rekan semuanya, ya kita kan lagi membahas tentang tadi itu ya, relasi orang tua dan anak dalam masa pandemi. Nah, kita juga mau apa istilahnya, boleh mengajak rekan-rekan di sini untuk berpartisipasi kalau memang mungkin ada pertanyaan. Nah, monggo silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan coba kupas gitu ya, kita akan coba bahas. Nah, tadi kita sudah membahas dari sudut pandang apa namanya anak-anak gitu ya, remaja. Mereka itu karakternya seperti apa, mereka sudah mulai berkembang gitu ya, berkembang secara kognitif, berkembang secara fisik, terus berkembang secara emosional gitu ya. Itu yang mungkin kadang-kadang kalau orang tua capek gitu ya, gak kepikiran itu kayak gitu itu ya. Yang kepikiran Mhm. pokoknya kamu nuruto ambek aku. Nek gak tak senggrong nanti gitu ya. Biasanya kan gitu ya, Pak ya. Oke, jadi dari sudut pandang anak-anak sudah ya, remaja sudah ya. Ya sama ini sih kok kalau kita lihat dari konteks pandemi ya. Kayak tadi kan salah Mm-mm. satu aspek perkembangan itu kan fisik nih. Yes. Remaja itu memang karakteristiknya itu energinya banyak, Oh makannya iya. banyak, ya kan? Mm-mm. Terus fokusnya juga apa ya seringkali terdistrak. Itu wajar banget gitu. Dan can you imagine kok Mm-mm. sekarang itu di kondisi pandemi ini sekolah Iya. online mereka untuk duduk tenang ngeliatin Iya. laptop kayak gitu ya Ah. apa namanya di depan gadget terus kan juga itu kan masa-masanya mereka bersosialisasi kan ya ini mereka Yes. ya bersosialisasi sih tapi kan nggak beneran gitu Virtual gitu cuman ya. bisa lewat itu bisa bayangin nggak betapa apa ya dengan di usianya mereka itu pasti stres stres buat mereka juga gitu Iya, iya. mereka stres banget gitu kalau dengar cerita dari sharing-sharingnya mereka ya Bisa dipahami kok, Pak. Saya juga punya hmm. contoh hidup gitu ya. Di masa pandemi gini kan mau nggak mau sekolah harus online gitu ya. Nah, kalau Benar anak, benar apalagi kalau menurut saya sih ya, nggak tahu ini mungkin ya benar juga. Nggak tahu gimana dengan rekan-rekan semuanya. Kalau menurut saya sih, anak laki itu lebih ini ya, aktif gitu ya, ketimbang perempuan betul gitu ya. hmm. Jadi Hmm. kebutuhan untuk bergerak itu besar gitu ya. Jadi Iya. ya, jadi kalau suruh duduk tenang kayak orang gede, waduh ini kan anak belum gede tapi sudah diperlakukan jadi kayak orang gede ini ya harapan orang tua ya. Benar Duduk tenang, ngikutin gitu ya, konsentrasi. benar Nyata-nyatanya ndak bisa gitu. Berapa kali betul harus orang tuanya harus mengingatkan, harus bersabar gitu. benar banget kok benar banget itu Oke, oke. penderitaan loh buat mereka itu mereka harus duduk Iya, gitu iya, 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 iya. Mereka juga perlu dipahami berarti gitu ya. Kadang-kadang ini orang tua mau dimengerti, tapi kita harus mencoba mau mengerti sisi mereka juga gitu ya. Oke, oke, oke. Ada yang lain lagi nggak, Pak? itu sih ya kalau sisi remaja Itu ya ya, sisi sisi remaja ya. remajanya. Nah, sekarang berarti kalau tadi sudah bahas sisi remaja, sekarang kita akan beralih nih ya ke sisi orang tua. Nah, ini paling yang ditunggu-tunggu ini ya. Para rekan-rekan mungkin di sini banyak yang orang tua kali ya. Wah, ini aku ngepro sama yang orang tua ini.
Nah, kalau dari sisi orang tua gimana, Pak? Balik lagi ya, apa namanya, Eva belum belum apa belum menikah. Ntar yang marah sebelah marah kalau belum menikah. Sudah menikah tapi belum berkeluarga. Jadi sekali lagi nih yang Belum punya. belum punya anak. Astaga, Oh, no, belum no. punya anak. Aku diingetin Diprotes. belum punya anak, iya. Oh, gitu Tapi ya. ini berdasarkan sharing ya selama mendampingi gitu ya. Di Mm-mm. balik saya nggak akan bahas tugas perkembangannya orang dewasa gitu. Yes. Ya, tapi langsung aja ke konteks pandemi ini ya. Ya, Kalau dengan boleh. kita sharing dari teman, dari para orang tua yang sharing-sharing gitu ya. Mm-mm. Aduh, pandemi ini juga sesuatu hal yang apa? Berat ya gitu. Buat stres gitu juga Di ya, nambah setiap beban. malam kesaksian, iya betul. Di setiap malam kesaksian kalau misalnya notice gitu ya, sebelum yang Mm-mm. kemarin bahas tentang misi-misi Mm-mm. itu, sebelumnya kan Mm-mm. banyak menguatkan tentang di masa pandemi gitu. Dan memang Mm-mm. benar kan ya pergumulannya. Kalau saya sharing-sharing gitu ya apa? Ya apa Miss gitu misalnya. Mm-mm. Eh Pengeluaran turun, terus apa namanya? Mm-mm. Snacknya anak-anak nambah, Wah. terus apa namanya? Listrik naik, kuota naik gitu. Mm-mm. Aduh gitu. Terus pada apa namanya pulang sih ngadepi anak-anak yang dilihat suruh duduk di depan laptop nggak mau, ya kan? Iya. Terus apa namanya nanti rumah berantakan karena anak-anak di rumah, karena SFH kan apa? Karena study from home kan, anak-anak di Iya. rumah berantakan. Sumpeknya itu luar biasa. Belum lagi relasi suami istri juga gitu ya. Iya. Yang biasanya mungkin ketemu cuma pagi sama malam, sekarang kan Sekarang 24 jam nih sempat. iya. Nah, Boroknya metu semua ya, muncul semua kejelekannya. jadi kayak kayak tambah sumpah gitu. Mungkin kalau sekarang sudah agak mendingan kali ya. Udah apa Ya. kantor mulai masuk, terus mulai ada shift-shift kerja gitu kan ya. Tapi Mm-mm. satu sisi saya pernah dengar cerita juga gitu. Aduh, nggak karu-karuan. Apa namanya sekolah anak-anak tetap sekolah, tetap bayar, tapi aku harus Mm-mm. tetap berusaha gimana caranya supaya dapur itu tetap ngepul kayak gitu. Ampun Mm-mm. gitu. Jadi dari sisi orang tua pun juga pasti berat beban gitu kan ya. Dan kadang itu melihat anak-anak yang sudah remaja ini, mereka lupa. Ini masih remaja, 4 semua. Tapi satu sisi Kan. saya juga paham. Apa juga berusaha memahami tidak mudah di posisi orang tua sekarang ini ya, sangat nggak mudah. Mm. Harus berusaha supaya perut tetap terisi, ya kan? Yes. Tagihan tetap terbayar, Yes. tapi juga harus jadi guru buat anak-anaknya. Belum kalau anaknya nggak ngumpulin tugas ditelepon kan sama sekolahnya, halo Pak, tolong anaknya belum ngumpulin tugas. Nah itu stres juga buat mereka. Iya, cocok banget, Pak. Iya, itu bayangin itu. Itu yang mungkin Ibu Eva tadi coba jabarkan itu, iya itu kalau satu anak itu ya. Nah, kalau anaknya Betul. tiga, waduh, kepala mau pecah ini ya, bukan rumah aja yang kepala apa kapal pecah itu ya. Rumah kayak keadaan kayak kapal pecah, kepala juga bisa pecah semua gitu ya. Waduh, Betul. gimana? Anak tiga kalau usianya beda-beda masih nggak apa-apa. Misalnya ada Oh yang gitu kuliah, ya. ada yang remaja, ada yang kembar Waduh. tiga. Gitu. Bayangin coba. Nah, aki semua coba ya. Waduh, betapa Aduh, luar serunya ya. biasa. Iya, 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 iya. Jadi gitu ya memang ya. Waduh, ya ini pasti banyak orang tua yang setuju ini ya, betul ya. Nah, iya setuju sekali sih memang. Tadi curhat-curhatannya itu sudah cukup mewakili para orang-orang tua gitu ya. Nah, betul. Hmm. Hmm. Jadi, oke, ada yang lain lagi enggak, Pak? Ya, mungkin yang sedang menonton bisa sharing juga ya. Gitu. Boleh. Apa sih Gitu ya. pergumulannya gitu? Ketika harus tetap bekerja gitu ya, tapi sekarang juga harus menghadapi anak remaja gitu. Nanti ini ada pertanyaan sih, gimana Iya, caranya supaya kita bisa sabar gitu. Nanti kita akan iya, bahas waktu bahas iya, berikutnya ya. iya, iya. Ini dikip dulu ya pertanyaannya ya. Tahan, sabar, Ya, sabar. Jadi ini diuji kesabarannya ya. Sabar nanti iya ada betul. sesinya gitu ya. Latihan Oke, sabar, oke. latihan sabar. Ya, latihan sabar.
Buru-buru dibilang sabar. Barusan saja saya marahi anak saya gitu. Siapa tahu kayak gitu kondisinya ya. Ini tingkat amarah saya masih tinggi nih ya. Gimana mau turunin gitu. Iya, 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 iya. Ya, susah juga sih memang masa-masa pandemi ini memang tekanannya cukup cukup besar gitu ya dari sisi orang tua juga gitu ya. Oke, Betul. oke, oke. Ya, ya, Bapak Ibu, ya tadi ya sudah diundang juga ya. Jangan lupa kalau mau tulis pertanyaan, monggo, mau kasih pendapat juga monggo, tulis di kolom komentar itu ya. Oke, ya. Kayaknya Eh, cukup bervariasi kok yang nonton. Ada anak remaja juga, ada orang tuanya. Jadi bagus oh, sih. Saya bagus ya. yang remaja juga bisa lihat gitu. Apa namanya papa mamamu juga punya pergumulannya sendiri gitu. Yang Iya. papa mama juga bisa lihat gitu. Apa namanya jadi anak remaja tuh kelihatannya mungkin mereka nggak kerja gitu ya. Tapi mereka di usianya itu mereka punya pergumulannya sendiri juga. Gitu. Ini bagus nih banyak Oh, yang nonton anak-anak remaja iya, juga kayaknya. bagus, bagus. Atau mungkin gini, Pak. Mungkin saja, oh, aku ini posisiku, statusku sekarang ini sama papa sama mamaku lagi bertengkar nih, misalnya ya, lagi ngambek-ngambek Hmm. kan ini, nggak mau ngomong nih. Nah, mungkin dengan lewat gini kan kita juga mewakili gitu ya, nggak usah tanya papa mama, oh, apa sudah tahu ini ya, sudah dapat pengetahuannya gitu ya. Oh, jadi Betul. papa mama itu mungkin marah itu karena mungkin ada sebabnya ini, terus sehingga aku nakal sedikit aja langsung kena semprot. Nah, bisa jadi gitu ya. Atau juga ya itu ya, yang pihak orang tua ya itu tadi cobalah mengerti, kasihan itu anak-anak. Anak-anak juga butuh kebebasan, jangan sampai ini, Pak. Apa namanya? Kadang-kadang ya, namanya anak remaja ya. Namanya anak Hmm. remaja kan butuh bebas ya. Kadang-kadang kalau Hmm. orang tua terlalu mengekang, kebanyakan dan dia itu istilahnya menarik diri atau lari gitu ya. Nah, kadang-kadang Hmm. tempat Hmm. pelariannya kan bisa juga ke teman atau ke Hmm. Hmm. lingkungannya gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kalau ke Hmm. teman atau ke lingkungannya, iya kalau teman dan lingkungan yang dia apa, yang dia temukan Sehat. itu baik, betul, sehat. Nah, Nah, kalau ujung-ujungnya, ya ini sih banyak sih kalau saya baca di apa berita-berita gitu ya, anak-anak yang misalnya oh berpikiran kayak bunuh diri lah, apa hmm. narkoba lah Hmm. dan lain sebagainya gitu ya, ke arah-arah yang Hmm. negatif gitu ya. Nah itu jangan Hmm. sampai itu terjadi gitu ya, para bapak ibu gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi ke ini anak-anak kita, anak-anak remaja kita gitu ya, gara-gara mungkin kurang perhatian ya toh, namanya orang tua ya wis capek, wis aku tidur aja habis kerja wis langsung tidur. Nah anak-anak kan juga butuh waktu ya Pak ya, butuh waktu Betul. untuk Aku supaya setuju kok. Anak-anak itu butuh kebebasan, iya. Maksudnya mereka memang kan gini, yang namanya dari anak-anak tambah besar kan suatu saat akan jadi kayak kita ya, apa dewasa ya gitu. yes. Mereka butuh belajar untuk mandiri. Itu aku setuju. Dengan mandiri salah satunya caranya dengan diberi ruang gitu ya. Yes, oke. Hal-hal sederhana misalnya ruang itu punya kalau memungkinkan kayak bisa tidur di kamar sendiri, memilih bajunya sendiri kayak gitu-gitu. Tapi satu sisi Mhm. kalau kita ngomongnya konteksnya remaja ya, kok ya. Ya, Mereka oke. belum siap loh, tapi gitu. Mereka belum siap untuk Oh, oh dilepas. dilepaskan Nah, itu ya, dilepas. ya, Ya, mereka belum oke. siap, belum mampu. Jadi tetap sebagai orang tua, ini seninya parenting itu di sini. Jadi kita orang tua itu yang paling kenal anaknya, bukan gurunya sebetulnya. Orang tua itu yang paling kenal anaknya. Jadi apa namanya harus tarik ulur gitu. Bebas iya, perlu diberi ruang, tapi juga mesti apa namanya juga mesti dilihat, dipantau. Itu harus. Karena kayak Mhm. kayak kembalian di awal tadi, mereka secara perkembangan Mhm. fisik pun itu mereka belum mampu Belum untuk matang, mengambil iya. keputusan, belum matang untuk mengambil Mhm. keputusan, memikirkan resiko itu belum mampu Iya, iya, gitu. iya, iya. Kadang-kadang memang ya itu bisa dikatakan kalau harapan dan kenyataan berbeda jauh gitu ya. Setuju. Ini curhat ya? Jadi apa yang orang tua mungkin harapkan atau mungkin anak-anak yang harap, oh, ya kadang-kadang kalau gak gaduh iki, kalau nggak ketemu, nah ini dia, ini yang menyebabkan konflik lagi gitu ya. Yes, Oke, betul. oke, oke. Wah, ya ini kompleks gitu ya. Mm-mm.
Oke, ya tadi sudah, sekarang kondisi. Nah, kira-kira Pak, ada enggak apa namanya tips atau trik ya? Tips atau trik Hmm. mungkin. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang dari sudut pandang remaja, lalu kita sudah memandang dari sudut pandang orang tua. Nah, Hmm. gimana sih supaya ini bisa sinkron atau ketemu nih titik temunya gitu ya. Jadi anak bisa Hmm. memahami kondisi orang tua begitu sebaliknya gitu ya. Supaya kalau bisa diminimalisir konflik gitu ya. Atau manajemen konflik gitu ya. Hmm. Nah, Baik apakah lagi ada ya, tips? uh, Hmm. ini apa sharing dari pengalaman gitu ya. Jadi mungkin Bapak Boleh. Ibu atau remaja-remaja yang ada di sini, kalau misalnya mau sharing caranya memiliki relasi yang positif dengan anaknya atau dengan dengan orang tuanya boleh loh gitu. Siapa tahu jadi insight gitu ya. Iya, Nah, betul betul. yang pertama itu tadi gitu ya. Kita harus paham dulu nih kondisi remaja sama kondisi orang tua gitu. Sekali Oke. lagi, nggak usah kondisi pandemi pun, yang namanya konflik sama remaja, yang namanya konflik di anak sama anak remaja itu pasti meningkat, pasti tinggi gitu. Karena balik Yes. lagi kondisinya mereka kan lagi masa badai, itu harus dipahami dulu, gitu ya. Nah, Oke. dengan mengenal, gitu ya, dengan mengenal maka kita akan tahu gimana caranya menjalin relasi yang positif. Yang pertama konsep dasarnya adalah harus mengenal anak-anaknya dan mengenal karakteristik remaja itu kayak gimana. Yang tadi kita sudah bahas cukup panjang ya gue ya. Setengah jam, Yes. Mbok, Oke. gitu. Oh, sengaja. Terus konsep yang kedua sebagai orang ini akan banyak bicara dari sisi orang tua sih sebetulnya ya. Kenapa? Karena secara logika gitu ya, orang tua orang tua itu secara keseluruhan itu mereka lebih siap baik secara kognitif, secara pikiran gitu ya, secara emosi, semuanya asumsinya itu jauh lebih matang, sudah berkembang dengan lebih sempurna dibandingkan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, Oke. konsep kedua yang harus dipahami adalah keluarga itu harus merupakan tempat yang nyaman dan aman buat anaknya. Gitu ya. Oke. Jadi sebagai orang tua itu kita harus membuat keluarga itu sebagai tempat yang aman dan nyaman. Tapi bukan cuma orang tua aja, sekali lagi. Yang namanya relasi itu kan bukan cuma satu orang, ya Yes. kan? Betul. Relasi itu dua orang. Namanya aja Mm-mm. relasi, gitu kan? Relasi orang tua dan anak. Dan yang memang tugas terbesar adalah di orang tua. Karena sekali lagi, secara kesiapan semuanya orang tua itu lebih siap gitu. Tapi balik lagi, relasi itu dua sisi, nggak cuma orang tua Ya. aja, juga anaknya. Jadi sama-sama harus mengusahakan sebagai keluarga yang nyaman dan aman. Gitu. Jadi Oke. ya apa namanya dengan cara apa itu tadi langkah paling awal aja berusaha memahami satu sama lain, paham posisi orang tuanya, paham posisi anaknya itu gimana. Gitu. Kemudian Oke. yang kedua, tadi ini mungkin bahas kalian pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi Ini apa namanya? bagaimana harus Gimana cara sabar kita itu ya sabar ya? menghadapi anak itu ya. Iya. Ya. Yang pertama, tarik nafas. Tarik nafas. Tapi Lalu jujur jangan apa? dihembuskan gitu ya. Enggak ya. Loh, Tahan terus. Gimana ini? susah. Um, kadang kita namanya orang tua kan juga manusia ya. Kita bukan Tuhan yang bisa sempurna gitu. Nah, salah satu caranya adalah ketika misalnya kita emosi sama anak gitu ya, Mm-mm. dan pingin marah, Yes. boleh loh kita menunda marah kita ke anak. Gitu. Oh gitu ya. Bukan berarti tidak marah gitu. Enggak. Anak pun remaja pun juga kadang perlu diingatkan dengan level baik-baik, dengan level tinggi, level keras itu ya perlu ya gitu. Jadi ada baiknya ketika misalnya kita orang tua yang paling paling mengenal diri kita tuh gimana. Kalau misalnya sudah tahu kita mau emosi gitu ya, Yes. sudah yang namanya gunungnya mau meledak gitu, ada Mm-mm. baiknya kita take time. Oke, tunggu ya. Papa atau mama butuh waktu sebentar. Ada baiknya kita
menjauh dulu dari anak. Kita tenangkan diri dulu. Salah satunya tarik nafas, dihembuskan lagi kok, jangan enggak. Oh gitu ya, iya iya iya. Oke oke oke. Terus minum air, jelas ya, itu harus. Air itu kan menetralisir Oh kita, iya. gitu kan ya. Kemudian take Mm-mm. time, berpikir, gitu. Dan ketika kita sudah tenang, kita datang ke anak kita. Oke, papa atau mama kecewa, marah sama kamu. Kenapa? Jelaskan. Jadi menunda marahnya. Kalau kan seringkali kita nggak menunda Yes. marah langsung, kenapa dibilangin nggak kena? Yang Iya. anaknya, yang Yang kita anaknya anaknya nggak itu, siap, mesin dan rontok hatinya. iya. Dan secara naluri anak remaja itu pasti akan defense. Enggak kok, aku nggak gitu, gitu. Akan Mm-mm. akan timbul debat gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya kita nggak bisa kontrol emosinya karena saking jengkelnya, ada baiknya mundur sejenak, tenangkan diri, lalu datang lagi. Jangan nggak datang lagi karena anak nggak akan belajar. Iya, Karena nggak anak tahu nggak akan kalau tahu. memang itu mungkin salah gitu ya. Betul. Betul, 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 betul. Jadi Iya, iya, iya. apa namanya, take time dulu, keluarkan emosi negatif, datang lagi ke anaknya, diingatkan kayak gini loh, gitu. Kecewa loh mama sama kamu, kenapa kok kamu bla 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 bla, Iya, itu betul. Saya take setuju time. sih yang take time Tos ini dulu, ya. Setuju gitu ya. tos dulu Tos ya, tos gitu ya. ya, tos dulu keluar. Karena gini, iya, mungkin aja hasilnya beda gitu ya. Ketika kita Iya. mungkin ya, mungkin kalau orang tua sudah muara sampai embun-embunan sampai sudah maksimal, kita langsung marah itu anak gitu ya, nggak tahu mau jadi apa, mungkin kata-kata kita harus nggak terkontrol. Nah, mungkin dengan take Kok time ini bikin kok memang, bun-bunan itu apa kok? oh embun-embunan itu sampai waduh, sampai mau meletus gitu ya, sudah nggak tahan lagi nih ya, gunungnya mau meletus gitu ya, amarahnya ya mau dituangkan gitu ya. Nah, Hmm. sehingga kita mungkin nggak bisa ngontrol, mungkin nggak bisa ngontrol mulut kita, kata-kata kita, atau apa perbuatan kita, tangan kita gitu ya. Bisa-bisa Iya. kita mengumpat atau ya kata-kata negatif atau melakukan kekerasan gitu ya, melukai fisik atau dipukul atau Hmm. diapain gitu ya. Nah mungkin Hmm. ini ya orang tua ya itu tadi, orang tua memang yang satu sosok yang lebih matang gitu ya Pak ya. Jadi mau nggak mau Iya. memang orang tua harus belajar. Ya namanya belajar pasti jatuh bangun lah ya, paham lah. Hmm. Misalnya langsung eksekusi, ini ditunda dulu eksekusinya. Tarik nafas gitu Hmm. ya. Kalau ada sansak, pukul sansak dulu gitu ya. Pok, 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 pok gitu ya. Siapa tahu papa Jangan papa pasangannya ya, mamanya mungkin binaragawan. jangan pasangannya ya. Enggak ya. Oh iya, jangan pasangannya ya. Ya, jangan pasang foto foto pasangannya di sansak gitu ya. Oke, Mateng. oke, oke. Oke, oke, tarik nafas, minum yang banyak gitu ya. Take Iya. time, iya, iya. Itu masih 3 ya, Pak ya? Ada lagi nggak, Pak? Oh, banyak kok, 100 Yang kok. Satu lain, jam nggak cukup kok. tips-tipsnya. Oh, banyak ya? Terus ini, nah, ketika berproses gitu ya, ketika kita Yes? berrelasi sama anak remaja Mm-mm. juga, itu mereka tuh pengen didengar. Apalagi masa pandemi gini. Mm-mm. Oh iya. Serius loh. Jadi murid jadi pelajar di masa online ini tuh bener-bener nggak mudah. Mungkin kita nggak Oke. sadari ya. Yang namanya mata di depan gadget terus itu pasti akan capek, lelah gitu. Belum lagi Mm. konsep konsep refreshingnya anak-anak sekarang adalah refreshing dengan main gadget gitu. Tanpa mereka Wah. sadari, refreshing dengan main gadget itu juga tambah melelahkan, tambah membuat sumpah, tambah membuat stres gitu loh. Kan lelah ya Iya. fisiknya gitu ya. Tuh. Mm-hmm. So uh, lebih banyak waktu untuk mendengar gitu. Jadi apa ya, kayak luangkan waktu bersama. Saya yakin pandemi ini mungkin 24 jam bersama gitu. Tapi kuantitas 24 jam itu belum tentu membuat relasi lebih baik. Ini ya, Iya. saya sempat dengar sharing dari salah satu orang gitu ya. Aku seneng loh Mm-hmm. bisa pandemi ini aku bisa sama orang tuaku gitu ya. Jadi ceritanya ini si anak ini tinggal terpisah gitu ya sama orang tuanya gitu. I'm very Mm-hmm. happy I can stay with my mom
selama pandemi ini gitu. Pandemi ini. Dia berusaha jadi apa ya, dari sudut pandangnya dia ya, dia berusaha jadi anak yang baik gitu. Tapi ternyata dengan adanya 24 jam bersama itu malah menyakitinya ternyata. Dari sisinya si anak ya, dari sisinya si anak. Yes. Sebenarnya nggak salah juga, orang tuanya pengen yang terbaik. Ini anak cewek nih ya. Kamu tuh apa, anak perawan, jangan tidur. Jangan bangun siang-siang gitu. Oh iya. Terus makanya tuh loh dijaga, mau badanmu mau segede gentong apa, nah kayak gitu. Dan itu tuh dia dengarkan setiap hari, lama-lama itu jadi melukai gitu. Terus kamu tuh loh, untung-untungan kamu seisa sekolah, suruh sekolah cek angele, nggak fokus ke toilet bolak-balik, tuh mama ditelepon nggak dikerjain tugasnya kayak gitu. Jadi polanya tuh jadinya demanding. Menuntut terus gitu. Nah, ada baiknya itu kita menjalin komunikasi yang dua arah. Bukannya wajar sekali orang tua itu punya harapan sama anaknya. Malah kalau orang tua nggak punya harapan sama anaknya itu mencurigakan. Oh gitu ya. Nggak mau dibawa kemana. Harapan itu kan kayak hope yang membuat kita tuh ke arah sana. Oh, aku pingin anakku itu nanti misal nih jadi ibu rumah tangga yang baik gitu ya. Yang mulai dari sekarang diajari masak, nyuci baju, terus apa gitu. Life skill gitu ya. Jadi buat yang dengerin ini, baik orang tua maupun remaja, harapan itu hal yang baik sebetulnya. Itu yang membuat kita bergerak gitu ya. Nah, tapi akan jadi salah kalau harapan itu kita paksakan sendiri tanpa mengenal anaknya tuh kayak gimana. Caranya gimana supaya lebih kenal? Ya yuk, banyak dengerin gitu. Banyak mendengarkan mereka, kasih mereka waktu untuk lebih banyak bercerita tentang kehidupannya, tentang sekolahnya, tentang temannya gitu ya. Itu akan membuat kita itu jadi lebih paham posisinya gitu. Jadi ya, 24 jam bersama belum tentu membuat keadaan jadi lebih baik loh. Gitu. Kuantitasnya meningkat, tapi kualitasnya semakin menurun. Kenapa? Ya karena mungkin belum paham mungkin ya. Nah sekarang, yuk, baik dari anak maupun dari orang tua, yuk sama-sama ingat, relasi itu kan dua arah ya. Sama-sama, nggak bisa cuman satu sisi ya. Sama-sama berusaha saling mendekatkan diri dan ngobrol. Mah gimana tadi gitu. Terus kalau yang mamanya mungkin nggak selalu ngomongin nggak selalu ngomongin sekolahnya, bosan pasti ngomongin sekolah terus kan? Iya. Ngomongin apa? Capek nggak tadi matanya? Atau tadi makan apa? Misalnya hal-hal yang sepele-sepele gitu loh. Mungkin itu bisa jadi ini ya, dimulai dari hal-hal yang mungkin anak-anak sukai atau remaja sukai gitu ya. Nah, betul. Membuka awal pembicaraannya mungkin bisa dari gitu ya. Ya, apalagi sekarang mungkin anak-anak remaja sekarang lagi menggandrungi K-pop itu ya. Iya, anak remaja Pak Koko juga. Oh, remaja pemuda perasaannya terjangkiti ya. Iya. Memang zaman sekarang ini nggak bisa dipungkiri bahwa gadget itu banyak menyita gitu ya, Pak ya, Ibu Eva ya. Banyak menyita dalam artian gini. Kebanyakan kalau misalnya nih kita anggap misalnya kita keluarga kita punya waktu untuk makan bersama gitu ya, makan bersama keluarga di meja itu bareng-bareng. Nah kita coba amati tuh, kadang-kadang meskipun mereka kelihatannya ngumpul, tapi kadang-kadang mereka itu bisa repot dengan asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Kadang-kadang ya itu. Jadi mengingatkan sesuatu. Iya. Oh, ingat apa, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Ibu ya, Pak. Jadi ketika bahasa tubuh itu juga mempengaruhi loh kok. Jadi mungkin ya, misalnya gini nih. Ya apa tadi di sekolah? Hah? Oke dah. Oh ya. Oh iya dah gitu. Tapi kita nggak kontak mata sama anak. Itu sama aja. Jadi ketika luangkan waktu benar-benar 100% ya, hati, tubuh, dan pikiranmu diberikan untuk orang tua dan anak gitu. Maksudnya, jadi kalau kita sebagai anak ya hati, tubuh, dan pikiran kasih buat orang tua ketika ngobrol. Nggak sambil pegang handphone, taruh handphonenya.
Iya, Jadi iya, kontak iya, mata iya. itu jalannya itu beda loh, kok. Beda banget. Iya, kontak mata ya. Hasilnya itu kan beda banget. Dicoba ya nanti ya. Ngomong pakai gadget Iya. sama ngomong dengan gadget ditaruh dengan kontak mata, dengan sentuhan gitu ya, dengan popok. Popok itu apa? Ya kayak gini-gini gitu. Itu Iya, akan beda dia. hasilnya. Jadi terharu mungkin ya Pak ya. Loh. Iya, betul, betul, betul ya. Kontak mata itu penting gitu ya. Kontak mata kadang-kadang kita bisa tahu ini, oh anak ini mungkin kurang percaya diri. Kalau biasanya kurang percaya diri, pasti dia malu-malu akan memalingkan itu ya, kontakan mata ya. Iya. Iya. Gitu Mata ya, itu iya, iya, eyes iya. cannot lie. Mata nggak bisa bohong Mm-mm. gitu. Iya, iya, iya. Dari mata kita tahu isi hatinya gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, tadi yang keempat itu ya, Pak ya. Jadi kita harus punya lebih banyak waktu untuk ini ya, menjalin hubungan berrelasi itu ya antar keluarga gitu ya. Jangan sampai yaitu waktu terbuang sia-sia itu tadi 24 jam tidak menjamin kualitas suatu keluarga gitu ya kalau ketika berkumpul gitu. Oke, ada lagi enggak, Pak? Ini teknis sih kok ya, teknis banget Mm-mm, sih. mm-mm, Kayak tadi kita ngomongnya mm-mm, konteks pandemi gitu ya. Pasti mm-mm. kan orang tua juga sumpek nih dengan segala bebannya ya. Itu baik Yes. lagi. Tagihan berjalan, perlu tetap harus diisi, uang sekolah harus dibayar gitu kan. Mm-mm, Yang anak sumpek harus duduk terus fokus, nggak bisa ketemu teman, fisik apa aktivitas fisik itu apa energi yang berlebihan ini nggak tahu mau dibuang kemana gitu kan mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ada baiknya itu apa ya? Kayak ajak, ayo ini situasi yang nggak mudah gitu. Papa mama punya tugas, papa mama punya bebannya sendiri, kamu punya bebannya Ya, sendiri. Jangan kayak gini. Misalnya nih ya, lagi emosi gitu ya. yes. Kamu tuh boyangin teh nono gitu. Mama, papa ini sudah kerja cari uang pulang malam. Saya ditelepon ada gurumu, bla 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 kayak gitu. Emang Mm, mana papa mau gitu. Nah, mm, mungkin ada perkataan kayak gitu gitu. Yang yes. anaknya aku sudah sekolah kok. Dipikir aku nggak capek apa gitu. Ada baiknya komunikasi yang kayak gitu dirubah lebih ke arah tanya dulu ya kesulitannya apa gitu kan. Yuk, mama tahu kamu ya susah. Mama sama papa sekarang juga harus bekerja lebih ekstra. Kita sama-sama ya jalani ini ya sambil berharap sambil apa sambil doa supaya pandeminya segera selesai semuanya normal kayak gitu. Jadi diajak bareng-bareng melewati masa ini. Oke. Bukan diminta untuk mengerti, tapi yuk kok kakak, adik sama-sama yuk. Sama-sama susah loh. Mama tahu kamu sekolah online ya nggak gampang. Mama ya juga nggak gampang ini harus memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Bareng-bareng ya, sama-sama ya, kayak gitu. Itu. Oke, Jadi oke. Jadi, mm, pembahasannya. jadi lebih mungkin dialog kali ya, Pak ya, Bu Eva ya. Ya. Lebih dialog kali ya, jangan langsung itu ya ngejudge atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hargailah, pandanglah mereka juga sebagai manusia, sebagai sesosok yang harus didengarkan, dihormati gitu ya. Jangan dianggap kecil terus gitu ya, yang dipandang Setuju sebelah kok. mata gitu ya. Oke, oke. Setuju. Oke, itu yang kelima ya, ubah komunikasi gitu ya. Oke, sudah cukup 5 tips ini atau ada tips yang lain, Pak? Kalau mentok, Nah, ini mentok ini jurus terakhir ini ya. Biasanya kalau kalau mentok, kita lihat film-film biasanya nih jurus pamungkas. Nah, ya. jurus Soalnya andalan. saya pernah nih ngobrol sama orang tua gitu ya, nggak bisa. Ini pandemi ya sudah mentok kayak gini, mau diapa ya nggak bakalan berubah gitu. Gitu ya, Betul sih, waduh. betul sih, nggak salah, nggak salah. Ada baiknya yang pertama jangan malu untuk sharing. Bersyukur banget loh, apa namanya ada acara-acara kayak gini gitu ya, dengan berbagai macam topik gitu. Jadi jangan malu untuk sharing, bukan berarti mengumbar aib keluarga, enggak. Ini bukan mengumbar aib keluarga sih, tapi ini lebih ke arah cari insight untuk menyelamatkan relasi keluarga ini selama masa pandemi. Gitu. Cocok, ya. Tos lagi Lebih kok. penting keluarga kita diselamatkan ya, daripada kita gengsi nih, nggak mau cerita nih ya. Misalnya kita sudah Betul. mentok ini, mau diapakan nih keluarga ini ya. Iya, Singkirkan dan tuh gengsi. Hmm.
sharing bukan berarti itu tadi ya, bukan mengumbar aib ya. Kita mengumbar aib kalau Yes. misalnya kita keluar di sosial media pasang status mamaku, papaku, anakku gitu. Bukan. Tapi ya ini dengerin apa namanya, mungkin ikut seminar atau mungkin sharing dengan komsel-komsel kayak di persekutuan Hmm. doa kayak gitu ya. Jangan malu untuk Hmm. cerita. Kadang itu kita nggak tahu, kadang orang lain tuh bisa kasih kita ide gitu. Bisa kasih Masukan, kita saran insight. gitu ya. Hmm. Betul. Kalau mentok lagi nih, Oh, gitu ya. mentok kedua ini ya. Oke. Ya enggak sih, sebetulnya Enggak ya. jangan sampai nunggu mentok, jangan sampai nunggu mentok juga. Uh, kita kan punya papa yang kekuatannya jauh lebih besar dari kita ya. Oke, oke. Kita punya Belum papa diuji, di Pak. surga yang Oh, enggak. Oh, kenapa? iya. Oh, Bapak yang di surga maksudnya. Oh, sorry, sorry, sorry. Iya. Pasang. Iya, iya. Kita Oke, punya Bapak yang di papa di surga. surga Hmm. yang sangat mengerti kita gitu. Kadang itu mungkin memang segala sesuatunya bisa mentok gitu ya, tapi jangan sampai iman kita atau hati kita tuh mentok sama Tuhan gitu. Dengan kita pasrah gitu ya, Tuhan ya ampun gimana nih anakku ya, tolong bantu ubah apa, jangan lupa dibawa doa terus gitu, karena sekali lagi kita manusia, kita anak manusia, kita orang tua juga manusia, kita cuma bisa berusaha gitu, yang bisa mengubahkan itu kan ya Roh Kudus ya, Roh Kudus yang Yes. mengubahkan. Jadi Iya. bawa selalu dalam doa. Jadi jangan sampai mentok juga sih, jangan nunggu mentok juga. Iya. Masa ketemu Tuhannya mentok-mentok doang. Aduh, Jangan, gitu. jangan. Ya, aduh. Ya, kalau bisa dilibatkan seawal mungkin kali ya. Nah, Betul. Doakan. Anak doakan doakan. orang tua, gitu kan, supaya diberi hikmat, diberi kekuatan. Gak mudah loh anak-anakku, apa namanya, ini masa pandemi gitu kan ya. Terus yang orang tua juga doakan anaknya gitu, supaya mereka juga bisa struggle menghadapi masa-masa ini. Udah Oke. diingetin 1949. Iya, wah ini sudah hampir mentok ini waktunya gitu ya. Seru Kipernya ya. berbunyi, Jadi malu. alarmnya bunyi. Wah, terima kasih buat ini Papa Shinto gitu ya. Makasih untuk remindernya, ini seru ini ya. Acaranya sudah, wah topiknya ini bisa berlanjut ini ya. Mungkin bisa dilanjutkan next itu ya. Oke, saya akan bahas secara singkat ya. Rekan-rekan ya tadi coba mengenal karakter gitu ya. Terus harus keluarga itu menjadi tempat yang nyaman dan aman. Terus ini kontrol amarah, lalu pergunakan waktu dengan baik, ubah komunikasi, lalu perlengkapi diri dengan yaitu tadi ya dengan bersekutu supaya dapat insight, dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Gitu ya. Semoga, nah itu lanjut babak kedua gitu ya, nanti kita akan teruskan gitu ya. Kita akan cukup akhiri ya malam kesaksian online ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendengarkan, sudah setia dari awal sampai akhir. Nah, ya kita akan tutup, kita akan terus ya diingatkan ya rekan-rekan, jangan lupa untuk terus ikutin acara-acara yang lain gitu ya. Setiap harinya pasti ada di jam 7 itu ya di IG ini ya. Oke. Oke, Oh, sekarang kita akan ngomong-ngomong tutup. komunitas, Yes. ngomong-ngomong komunitas, mungkin yang mendengarkan ini gitu ya, bisa ini apa namanya masuk ke apa ke persekutuan sektor ya. Persekutuan Ya. sektor juga aktif di sana. Terus buat yang remaja pemuda, mungkin bisa gabung ke apa namanya NYC. Jadi bisa ikut Ya. campur from home-nya, bisa ikut IG Live-nya. Terus buat Bapak Ibu bisa aktif di persekutuan sektor juga. Itu tuh menguatkan loh. Yes. Menguatkan. Oke, oke. Ya, oke. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mungkin minta tolong Ibu Eva tutup dalam doa. Yuk, kita berdoa. Diwakilkan suami saya ya, yang doa ya. Oke, silakan. Bapak Ya, Eva, bukan mari Bapak Eva. kita, Ya. mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh bercerita sedikit dari pengalaman kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan yang juga mendengar. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, berikan kami roh yang menguatkan kami di dalam segala kesulitan ini, dan kami tahu pasti bahwa di tengah-tengah kesulitan ini nanti akan meninggalkan warisan iman yang berharga bagi generasi penerus kami. Kalau kami bisa melewati masa sulit ini berpegang dengan tangan Tuhan,
maka generasi penerus kami, mereka akan belajar bagaimana memegang tangan Tuhan ketika kehidupan mereka susah nanti. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ibu Eva dan Pak Sastra. Thank you ya. Sampai ketemu lain kesempatan. Buat rekan-rekan yang lain, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye. Thank you ya, Ko. Yuk.